Panglima tertinggi tentara Iran baru saja mengumumkan hadiah uang tunai bagi siapapun yang membunuh atau menangkap anggota militer Amerika. Dan dia menggandakan hadiahnya jika orang yang melakukannya adalah seorang wanita. Selamat datang kembali di Axis of Truth. Saya Emily Schrader. Dan pada hari Minggu, Mayor Jenderal Amir Hatami, Panglima tertinggi Tentara Republik Islam, mengumumkan bahwa siapapun warga Iran yang menangkap atau membunuh anggota militer Amerika akan menerima $30.000. Dan jika orang yang melakukannya adalah seorang wanita, hadiahnya akan dilipat gandakan menjadi $60.000. Sekarang ini sangat tidak masuk akal jika mengingat kenyataan bahwa rakyat Iran bahkan tidak mampu membeli roti atau daging, namun hal ini dijual kepada publik seolah-olah sebagai kampanye penggalangan dana patriotik untuk menembak orang Amerika. Secara harfiah, coba katakan lagi, bagaimana ini tidak memengaruhi Amerika? Inilah pria yang memimpin seluruh tentara Iran, secara terbuka memasang harga atas nyawa warga negara Amerika. Dan jangan lupa, seberapa sering rezim tersebut mengancam akan membunuh Presiden Amerika. Sementara itu, Presiden Trump masih membuat mereka kesal dengan komentarnya tentang Amerika Serikat yang memiliki Selat Hormuz, yang memicu luapan amarah kecil dari Hatami sendiri. Lihat ini. Penjahat Amerika itu bilang dia ingin Selat Hormuz menjadi bagian dari wilayahnya. Saya ingin menyatakan kejahatan. Pertama-tama, kamu salah besar. Adalah penghinaan yang disengaja, bahwa mereka melakukan kesalahan besar dengan mengatakan mereka hanya bercanda, bahkan bercandanya pun sudah terlalu salah. Sekarang, dia melanjutkan dengan membicarakan bagaimana Republik Islam memiliki penjaga yang akan mematahkan tulang kakinya. Tapi semua omong kosong ini bukan hanya datang dari Hatami saja. Ambil contoh anggota parlemen Mujtaba Zara, yang memposting baik dalam bahasa Farsi maupun Arab, menyerukan kepada rakyat Yordania untuk merebut pangkalan udara Amerika Serikat dan menawan tentara Amerika begitu rudal Iran mengenainya. Anggota parlemen lainnya, Amir Hossein Saberi, mengatakan bahwa para pemimpin negara-negara Arab yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika seharusnya juga menjadi target balasan bersama dengan pejabat Israel dan Amerika. Dia bahkan menyebut pejabat di pemerintahannya sendiri sebagai orang bodoh karena meminta maaf kepada negara-negara Arab tersebut setelah rezimnya berulang kali menyerang pangkalan Amerika dan lokasi lain di wilayah mereka. Tapi bagaimana dengan orang yang katanya memimpin seluruh negosiasi ini, Galibaf? Tentu saja dia tidak menyerukan kekerasan. Bagaimanapun juga, dia seorang negosiator, bukan? Yah, tidak juga. Minggu ini dia tampil di TV pemerintah dan mengatakan bahwa rezim telah meraih kemenangan sejati. Lihat saja. Saya ingin mengatakan bahwa hari ini dalam perang yang tidak adil yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Zionis, bangsa kita dengan berani, secara jantan, dengan tulus dan sebagai ahli perang telah sebagai seorang pelayan, sebagai seorang saudara yang memahami detail pekerjaan ini, saya katakan dengan sepenuh hati, kita dalam perang ini, baik secara institusional maupun secara politik, telah benar-benar meraih kemenangan. Dalam wawancara saya di awal perang, Ramzan, di tengah-tengah perang saya sudah menyinggung. Maksud saya, dari perang ini bukanlah kita menghancurkan tentara Amerika atau tentara rezim Zionis. Maksud saya adalah bahwa Amerika dan Israel dengan tujuan yang jelas dan spesifik, dengan 9 tujuan yang telah diumumkan secara resmi, tertulis, dan berulang kali mereka katakan. Pikiranku, mereka bilang mereka menyerang kami tanpa alasan apapun. Tetapi tak satu pun dari 9 tujuan itu tercapai. Ini adalah kekalahan mutlak terbesar bagi Amerika dan rezim Zionis. Tidak terdengar seperti seseorang yang ingin membuat kesepakatan. Cuma bilang, mungkin seseorang harus memberitahu Presiden AS Serikat. Saya ingatkan bahwa ini adalah orang yang sama yang minggu lalu di X mengejek Trump, menyebut diplomasi Trump hanya sandiwara yang diulang-ulang, dan menuduhnya melakukan intimidasi, mengingkari janji, serta menyebarkan berita bohong. Dan kemudian ketika Trump membatalkan serangan yang sudah direncanakan dan mulai berbicara tentang kesepakatan di Selat Hormuz, Galiev mengklaim bahwa itu semua berkat dirinya yang berhasil memengaruhi pikiran Presiden sehingga Trump mundur. Lihat saja. Mereka membuka Selat Hormuz. Mereka akan melakukannya. Saat saya melihat Iran, saya menghentikannya. Saya bilang, kita tidak punya kesepakatan apapun.
Saat saya melihat ini, saya menghentikannya, saya bilang, kita tidak punya kesepakatan apapun. Saya bilang kepada mediator, kalau tweet ini tidak segera dihapus, kami akan menyerang. Kita punya, saya bilang kepada mediator, kalau tweet ini tidak segera dihapus, kami akan menyerang. Kami akan menyerang. Seperti yang saya katakan, tolong datang ke sini dan lihat catatan selat itu. 58 menit kemudian, Taraneh Pasha. Nota kesepahaman. Apakah tidak ada Islam? Pembicaraan ini, perang ini. Inilah arti negosiasi, yaitu bertarung. Nah, inilah yang juga secara tidak sengaja diakui dalam komentarnya baru-baru ini, bahwa rakyat Iran sebenarnya tidak merasa mereka menang, dan itu masuk akal. Bahwa rezim tersebut belum mampu menyampaikan kemenangan ini dengan baik menurutnya kepada warganya sendiri. FYI saja, kalau kamu harus menyampaikan sebuah kemenangan kepada orang-orang yang sudah mengalami kemenangan itu sendiri, berarti itu sebenarnya bukan kemenangan. Rakyat Iran tidak mendukung rezim ini, dan Ghalibaf serta seluruh rezim tidak mewakili mereka. Tapi saat Ghalibaf sibuk membanggakan diri di TV pemerintah, inilah orang lain yang juga sedang jadi sasaran rezim. Mereka mengeksekusi seorang pemuda bernama Shahram pada Minggu pagi, menuduhnya melakukan pelanggaran keamanan dan dengan sengaja menabrak petugas polisi saat unjuk rasa di Karaj pada 8 Januari lalu. Jadi, sementara militer menawarkan hadiah untuk orang Amerika dan ketua parlemen, sang negosiator justru merayakan apa yang disebut sebagai kemenangan di TV. Lembaga peradilan masih saja menggantung warga Iran karena unjuk rasa yang terjadi 7 bulan lalu. Kemenangan? Sementara itu, ekonomi yang katanya mereka menangkan justru sedang hancur di bawah kendali mereka. Badan Pengawas Obat dan Makanan Iran sendiri mengakui bahwa 2/3 obat-obatan di negara itu telah mengalami kenaikan harga 2 kali sejak bulan Maret. Dan biaya pengiriman obat impor melonjak dari $3.000 Amerika lewat laut menjadi $30.000 Amerika lewat udara. Itu jumlah yang sama, $30.000 yang ditawarkan Hatami untuk membunuh seorang Amerika. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk mengimpor obat bagi warga Iran yang sakit. Tapi tidak, prioritas rezim ini selalu mengekspor teror dan kekerasan. Situasi ekonomi di Iran sangat buruk. Orang-orang tidak mampu membeli roti di negara yang sebenarnya kaya. Demikian juga, saat ini Iran sangat kekurangan bahan bakar sehingga harus mengimpor bensin premium dan menjualnya di bursa energinya sendiri dengan harga lebih tinggi daripada November lalu. Padahal, negara ini memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Lagi-lagi, kemenangan? Sebuah rezim yang bahkan tidak bisa menyediakan bensin, obat-obatan, atau bahkan makanan untuk rakyatnya sendiri. Entah bagaimana mereka masih punya waktu dan uang untuk memasang hadiah atas kepala tentara Amerika, dan memiliki anggota parlemen yang berani menyerukan agar orang Amerika ditawan. Dan sebagai seorang ketua parlemen, berani tampil di TV nasional dan mengklaim kemenangan atas negara yang mereka ancam, bahkan ketika rakyat Iran menderita, dan tidak ada yang berubah dengan sendirinya. Blokade harus tetap diberlakukan, seberapapun menyakitkannya, dan rezim harus dimintai pertanggungjawaban tanpa kesepakatan atau bantuan keuangan yang memungkinkan rezim itu terus bertahan. Sekarang, ada fenomena yang mengkhawatirkan yang semakin berkembang, dan saya ingin menegaskan bahwa ini bukan lagi masalah Yahudi. Ini adalah gambaran awal tentang apa yang akan terjadi pada setiap masyarakat bebas yang membiarkan perilaku seperti ini dibiarkan begitu saja. Selama beberapa minggu terakhir, kita telah menyaksikan gelombang serangan fisik terhadap warga Israel dan Yahudi yang menyebar ke seluruh dunia. Pertama-tama, inilah yang terjadi di Thailand ketika ada warga Israel di sebuah bar. Sekelompok turis Prancis keturunan Afrika Utara mendengar mereka berbicara dalam bahasa Ibrani dan langsung menyerang mereka sambil berkata, "Kalian orang Israel." Tentu saja, itu bukan pertanyaan. Orang-orang Israel itu berlari ke pintu belakang, mendapati pintu itu terhalang, lalu mengunci diri mereka di kamar mandi di tempat tersebut. Para penyerang mereka tetap mendobrak pintu, bahkan petugas keamanan bar itu sendiri ikut bergabung dan mulai memukuli orang-orang Israel itu dengan tongkat secara brutal. Sekarang para saksi mengatakan bahwa massa itu berteriak, "Itiba al-Yahud, sembelih orang Yahudi," dan tentu saja bebaskan Palestina saat mereka melakukan itu. Salah satu pemuda itu mengalami patah tulang rusuk, rahang, gigi, dan salah satu tulang belakangnya. Hanya beberapa minggu kemudian di pulau berikutnya di Thailand, seorang ibu berusia 62 tahun dan putrinya yang berusia 23 tahun sedang mendaki ketika seorang pria menyerang mereka, menggigit telinga sang ibu, dan memukulinya sampai dia kehilangan kesadaran. Putrinya juga dipukuli saat mencoba melindunginya. Keduanya membutuhkan operasi. Ada banyak insiden serupa, termasuk 1 minggu lalu di mana sebuah kebun binatang di Thailand menolak masuk seorang turis Israel dan seorang anak, lalu menyeruduk turis Israel itu dan anak itu dengan keras. Silakan lihat. Oke, bye-bye. Hei. Oke, Kami pergi karena kami baik-baik saja. Oke, serius. Oke, Siapa namamu? sampai Kami jumpa. tidak melakukan apapun padamu. Dari tempat tuh. Hei.
Oke, Butuh bentuk serius, pribadimu. siapa namamu? Oke. Kami pergi. Tapi hei, oke, kami pergi. Dah. Aku penasaran, apa pendapatnya? Nah, beralih ke Belfast, yang satu ini baru saja terjadi akhir pekan ini. Jonathan Rave dan Dava Bas, jurnalis kami di I24 News, sedang membuat film dokumenter tentang meningkatnya antisemitisme di Eropa. Mewawancarai orang-orang di jalan dekat kawasan bar di Irlandia. Seorang pria lokal mengetahui bahwa mereka berasal dari jaringan Israel, berteriak F Israel, lalu mencoba merebut kamera dari tangan mereka. Ketika itu tidak berhasil, dia melemparkan gelas bir kepala Bas, menyebabkan luka yang benar-benar membutuhkan perawatan. Mari kita lihat. Halo, hai. Oke, hapus foto itu sekarang. Oke, ada apa? Ada apa? Jangan sentuh dia. Apa masalahnya? Berhenti merekam saya. Tolong, Pak. Polisi, tolong. What's the problem? Don't touch him. What's the problem? Stop recording me. Please, mister. Police, please. Kenapa kamu memanggil saya? Nah. Mobi. Jangan sentuh dia. What are you recording me for? We're going to the police. We're going to the police. You want to go to the police? We're going to the police. Yes. You want to go to the police? Yes. Don't. Jangan sentuh aku. You want to record me? Why you record me? Hey, for, you security. pervert? Hey. Hei, jangan sentuh aku. Hei, kamu mau merekam aku? Apa yang kamu rekam? Hei, keamanan, tolong. Apa? Polisi, tolong. Untuk apa kamu memanggilku? Nah, benar. Berhenti merekam, si terkenal. Baik-baik saja. Apakah dia memukulmu dengan botol atau menjatuhkanmu? Menyerang pria itu. Pemandangan yang luar biasa. Mereka sedang merekam tentang anti-antisemitisme dan mereka juga menjadi korban sendiri. Nah, lalu ada Las Vegas, dan untuk yang satu ini saya benar-benar ada di sana. Rekan saya, Yosef Haddad, yang merupakan seorang Kristen Arab Israel dan veteran Brigade Golan IDF, duduk untuk berdebat dengan 10 aktivis anti-Israel di podcast Digital Social Hour. Salah satu orang yang ikut serta adalah Danis Faitosa, yang juga dikenal sebagai Deaf Noodles, yang baru saja mencalonkan diri untuk Kongres di Distrik ke-30 California, dan kalah dengan kurang dari 5% suara di pemilihan pendahuluan. Dan dia menghabiskan seluruh rekaman dengan berteriak pembunuh bayi dan orang gila genosida kepada Yosef. Tentu saja, hanya karena Yosef telah mengabdi untuk negaranya sendiri. Dia juga menyerang Yosef 2 kali selama debat, mencoba memancing perkelahian, lalu berkeliling meja seolah-olah ingin menyerangnya, sebelum akhirnya ditahan oleh orang lain. Setelah itu, dia menunggu di tempat parkir dan mencoba mencekik Yosef dari belakang seperti pengecut saat Yosef sedang merekam sesuatu. Sekarang, 2 orang yang lewat menarik Faitosa dari Yosef saat Yosef berbalik untuk membela diri dan berhasil memukulnya. Lihat sendiri. Dan ya, itu memang aku yang merekam. Seperti yang sudah aku bilang, aku ada di lokasi kejadian. Dan ini sebenarnya adalah kejadian ketiga Faitosa mencoba menyerang Yosef. Maksudku, benar-benar adegan yang konyol. Dan orang ini benar-benar punya hubungan dengan kelompok Groyper, Nick Fuentes, dan neo-Nazi lainnya. Jadi sangat mengkhawatirkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Tapi segera setelah itu, Yosef benar-benar membuat laporan polisi ke pihak berwajib di Las Vegas. Tapi bagiku, ini menarik karena kejadian ini terjadi pada hari yang sangat istimewa dan benar-benar membekas di ingatanku. Itu terjadi tepat 20 tahun setelah Yosef sendiri terkena rudal Hizbullah di Lebanon saat dia menjadi tentara IDF. 2 dekade berlalu, kita melihat masalah yang sama. Ketika orang-orang tidak bisa mengalahkannya dengan fakta, mereka mencoba mengalahkannya dengan tinju, atau dalam beberapa kasus, dengan rudal. Kejadian berikutnya terjadi di sebuah salon alis di Old Town Alexandria, Virginia. Salon itu bernama Karimi Brows, dimiliki oleh seorang wanita bernama Fatana Karimi. Seorang klien Israel Amerika datang untuk janji rutin dan sedang. Apa yang dia kira adalah percakapan hangat dengan ahli kecantikannya tentang sebuah novel yang dia tulis, yang membahas tentang karakter Yahudi dan Muslim yang membangun semacam persahabatan. Namun, begitu Karimi mengetahui bahwa klien tersebut adalah orang Israel, dia langsung mengusirnya dengan tuduhan palsu bahwa klien itu membicarakan politik, padahal sudah jelas apa masalah sebenarnya. Yang paling parah, dia benar-benar menahan uang deposit wanita itu, menolak untuk mengembalikannya, lalu merekam wanita itu tanpa izin dan mengunggahnya sendiri. Menyerang klien asal Israel itu, semua itu sambil bersikeras bahwa dia tidak ingin membicarakan politik. Hukum di Virginia secara khusus melarang diskriminasi berdasarkan asal negara di tempat umum manapun. Jadi ini bukan wilayah abu-abu. Ini adalah kejahatan yang secara harfiah dia rekam sendiri saat melakukannya. Lihatlah ini. Itu berarti kamu menandatangani foto dan surat pernyataan, tapi terus saja mengatakan Israel, Israel, politikku. Tidak, sama sekali tidak. Saya dengan sopan memintamu untuk membicarakan politik. Tidak, bukan itu maksudnya. Saya pikir kita sedang berbincang dengan baik tentang Afghanistan. Seperti budaya yang sebenarnya saya tidak apa-apa. Terima kasih.
Dan aku suka itu. Aku terus bilang, itu luar biasa. Dan aku suka apa yang kamu lakukan. Semuanya. Tapi aku tidak begitu. Kamu harus mengembalikan depositku. Aku sama sekali tidak tahu kalau kamu akan saat seperti kamu itu. penggemar. Saat kamu bilang hal-hal seperti Orang Israel Amerika, lalu aku bilang hal-hal seperti, aku sebenarnya tidak benar-benar mengatakan apa-apa dalam film horor itu. Aku tidak tapi kamu percaya yang pada melakukan adegan Israel. luar angkasa. Itu tidak masalah sama sekali. Kamu bisa membela diri sebanyak yang kamu mau. Tapi ini urusanku. Ini masalahku. Tapi kamu harus mengembalikan depositku. Dan kalau tidak, aku harus mengambil tindakan hukum. benar pencuri. Dan aku berharap dia benar-benar dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum dan usahanya ditutup. Tapi akhirnya setidaknya untuk diskusi ini, Manhattan. Dan yang satu ini terjadi pada Jumat malam di Central Synagogue saat ibadah Syabat sedang berlangsung. Seorang pria berusia 46 tahun bernama Larry Montes memaksa masuk dan mulai berteriak dengan kata-kata hinaan anti-Yahudi saat dia berjalan di lorong. Sekarang saat petugas keamanan mengusirnya keluar, dia memukul wajah seorang jemaat berusia 63 tahun lalu meludahi dan menanduk kepala petugas keamanan. Seorang sersan NYPD yang sedang bertugas langsung menjatuhkannya di tempat. Montes sekarang didakwa dengan 2 tuduhan penyerangan sebagai kejahatan kebencian dan 1 tuduhan perusakan sebagai kejahatan kebencian. Silakan lihat cuplikannya. Sekarang, Anda memang tidak melihat seluruh kejadian di sana, tapi jelas ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi dalam ibadah Syabat apapun, dan sebenarnya di komunitas agama manapun. Tapi kenyataannya hal ini terus terjadi pada orang Yahudi, sangat jelas merupakan akibat dari orang-orang seperti Wali Kota Mamdani. Komisaris NYPD Jessica Tisch, yang sebenarnya tumbuh besar di sinagoga itu, menyebutnya sebagai peristiwa yang sangat menyakitkan, dan mengatakan bahwa tempat ibadah seharusnya tidak pernah menjadi tempat kejadian perkara, jelas sekali. Namun, jika Anda melihat statistiknya, orang Yahudi menjadi korban dalam sekitar 70% dari semua kejahatan kebencian di kota New York hanya pada bulan lalu, padahal mereka hanya sekitar 10% dari populasi. Sangat jelas apa yang sedang terjadi. Sebuah bar di Thailand, trotoar di Belfast, tempat parkir di Vegas, kursi salon di Virginia, tempat ibadah di Manhattan. Dan ini hanyalah beberapa dari insiden terbaru. Tidak satupun dari mereka adalah tentara. Mereka adalah turis atau jurnalis, tamu debat, klien, nenek yang sedang berdoa. Tapi kesamaan di sini adalah rasa berhak dan dehumanisasi terhadap orang Yahudi oleh para penyerangnya. Di suatu tempat di internet, seseorang memutuskan bahwa orang Israel dan sekarang orang Yahudi secara lebih luas tidak punya hak atas keselamatan fisik begitu mereka dikenali. Dan yang mengkhawatirkan, jutaan orang mempercayai hal itu. Tidak ada alasan seberapapun benarnya menurutmu yang memberimu hak untuk menyakiti orang lain. Bahkan jika kamu percaya seseorang adalah penjahat perang, kamu tidak berhak menjadi hakim, juri, dan algojo. Begitu kita menerima kekerasan terhadap seseorang karena siapa mereka atau apa yang mereka yakini, kontrak sosial yang memungkinkan masyarakat bebas berfungsi sudah hilang. Selalu dimulai dengan orang Yahudi, tapi tidak pernah berhenti di situ saja. Itu menggerogoti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan dasar untuk hadir di ruang publik, sampai tidak ada lagi nilai-nilai yang membangun dunia bebas sejak awal. Toleransi terhadap kekerasan terhadap orang Yahudi sedang dinormalisasi secara mendasar di seluruh dunia atas nama superioritas moral palsu yang, sama seperti di tahun 1930-an di Eropa, menjadikan orang Yahudi kambing hitam untuk semua masalah sosial pada masa itu. Namun yang dilupakan oleh orang-orang ini adalah bahwa setiap masyarakat yang berbalik melawan orang Yahudi akan dengan cepat menghancurkan dirinya sendiri. Dan dari keadaan Australia, Eropa, Amerika Utara, mereka sedang menuju kehancuran masyarakatnya sendiri. Hanya waktu yang akan menjawab pada titik ini apakah semuanya sudah terlambat. Dan sekarang, seperti biasa, kita punya kisah yang baik, yang buruk, dan yang paling buruk minggu ini. Saya ingin mulai dengan cerita baik kita minggu ini. 2 perkembangan besar dari Venezuela minggu ini. Pertama, IDF melakukan apa yang selalu dilakukan IDF. 2 gempa bumi kembar melanda Venezuela pada bulan Juni, secara tragis menewaskan lebih dari 5.000 orang. Dan dalam beberapa hari, Israel sudah mengirim delegasi ke lokasi yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Elad Edri. Tidak ada kedutaan di Venezuela, dan kami tidak memiliki hubungan diplomatik sejak 2009. Tapi itu tidak masalah karena ketika tragedi terjadi, Israel selalu ada untuk membantu. 30 orang dari Komando Front Dalam Negeri memetakan 1.300 bangunan yang rusak dan menyerahkan rencana rekonstruksi nasional lengkap kepada Venezuela, yang akhirnya disetujui dalam hitungan hari, bukan berbulan-bulan seperti biasanya. Mereka melakukan semua ini dengan mengenakan seragam IDF. Mereka bahkan menghadiri makan malam Syabat bersama komunitas Yahudi Venezuela yang beranggotakan 5.000 orang saat mereka di sana. Sekarang Edri mengatakan orang-orang di sana meneteskan air mata hanya dengan melihat seragam IDF dari dekat. Setelah Rabi Kepala Venezuela, Isaac Cohen, langsung membawa surat kepada Rodriguez untuk meminta agar hubungan diplomatik antara Israel dan Venezuela dipulihkan. Dan 1 hari kemudian, itu pun terjadi.
Israel dan Venezuela memulihkan hubungan konsuler untuk pertama kalinya sejak 2009 sebagai saluran koordinasi antara kedua negara, dengan kedua pemerintah menyebut komunitas Yahudi Venezuela sebagai jembatan persahabatan bersejarah yang penting di antara mereka. 17 tahun tanpa hasil. Dan yang membawanya kembali adalah tim pencarian dan penyelamatan IDF yang datang untuk membantu. Sekarang yang kurang di Venezuela hanyalah Maria Corina Machado. Dan sekarang untuk kabar buruknya, Presiden Trump telah memerintahkan Pentagon untuk mengurangi latihan militer gabungan Amerika dengan Korea Selatan. Tampaknya untuk menghukum Seoul karena menolak membantu Amerika Serikat dalam upaya denuklirisasi Iran. Ya, itu adalah langkah yang falah dari pihak Korea Selatan. Itu juga respons yang salah dari Presiden Trump. Bahkan, Trump menyebut hubungannya yang sangat baik dengan diktator Korea Utara Kim Jong-un. Serius? Jadi, sekutu demokratis menolak untuk bergabung dengan kebijakan Amerika di Timur Tengah. Dan Washington merespons dengan melemahkan kesiapan militer terhadap kediktatoran bersenjata nuklir dan mengaburkan kejahatan mereka terhadap kemanusiaan. Lupakan saja fakta bahwa sekarang dia mengpolitisasi latihan militer dengan sekutu. Sebagai pengingat, Korea Utara baru saja melanjutkan uji coba rudal balistik. Prajurit-prajuritnya sekarang telah mendapatkan pengalaman tempur dengan bertempur untuk Rusia di Ukraina. Dan Kim terus memperluas persenjataan nuklirnya sambil mengancam Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Jadi, mengapa mendukung Korea Selatan menjadi kepentingan Amerika? Pertama, aliansi ini mencegah terjadinya perang nuklir. Pasukan Amerika dan latihan bersama, seperti yang sedang berlangsung dan ingin dibatalkan oleh Trump, membuat orang-orang seperti Kim berpikir dua kali sebelum menyerang Korea Selatan atau menyerang pasukan dan sekutu Amerika di seluruh kawasan. Kedua, Korea Selatan adalah mitra utama yang demokratis, ekonominya kuat, dan maju secara teknologi. Negara ini sangat penting bagi rantai pasokan Amerika untuk semikonduktor, baterai, pembuatan kapal, dan manufaktur maju. Keamanan Korea Selatan secara langsung memengaruhi ekonomi Amerika. Ketiga, kredibilitas Amerika sedang dipertaruhkan. Jepang, Taiwan, dan setiap sekutu Amerika lainnya memperhatikan bagaimana Washington memperlakukan Korea Selatan. Jika Amerika mengubah komitmen pertahanannya menjadi alat tawar-menawar, Tiongkok, Rusia, dan rezim Islam akan memperhatikan hal itu. Pernyataan-pernyataan ini membahayakan sekutu Amerika dan menguntungkan musuh-musuh Amerika. Korea Utara bukanlah sekedar rezim otoriter biasa yang tidak sejalan dengan Amerika. Negara itu adalah salah satu rezim totaliter paling brutal dalam sejarah modern. Inilah pihak yang sedang diuntungkan oleh Washington, sementara sekutu demokratis justru dihukum. Korea Utara menjalankan kamp penjara politik, di mana rezim tersebut melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, kelaparan yang disengaja, aborsi paksa, dan pembunuhan bayi. Mereka menerapkan hukuman kolektif lintas generasi. Artinya, seseorang bisa dipenjara atau dianiaya karena dugaan pelanggaran politik yang dilakukan oleh orang tua atau kerabatnya. Anak-anak bisa mewarisi hukuman dari negara atas kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka juga dengan sengaja mengisolasi dan membuat rakyatnya kelaparan, sementara sumber dayanya digunakan untuk senjata nuklir, rudal balistik, dan gaya hidup mewah bagi dinasti Kim. Tak terhitung warga Korea Utara yang dieksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa karena mengonsumsi media asing atau mencoba melarikan diri. Tapi Donald Trump berteman dengan penindas mereka, jadi semuanya dianggap baik-baik saja. Bagaimana sekutu-sekutu Amerika bisa mengandalkan Amerika Serikat jika Washington menghukum mitra-mitra demokratis setiap kali ada perbedaan kebijakan, sementara memberikan konsesi dan pujian kepada para diktator hanya karena presiden menyukai hubungan pribadinya dengan mereka? Korea Selatan sepenuhnya berhak memutuskan apakah mereka akan berpartisipasi dalam operasi melawan rezim Islam. Menurut saya, mereka seharusnya ikut. Amerika juga sepenuhnya berhak untuk tidak setuju. Namun, melemahkan pertahanan di semenanjung Korea tidak menghukum para politisi Seoul atas posisi mereka. Itu justru memberi hadiah kepada Kim Jong-un, dan itu sangat buruk. Dan berbicara tentang sesuatu yang buruk, inilah kisah buruk kita minggu ini. Seorang pecundang aneh yang pernah kita bicarakan di acara ini sebelumnya, Dan Bilzerian, atau seperti yang saya sebut, Dan si Bejat. Dan si Bejat memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di Florida, melawan perwakilan Randy Fine di distrik ke-6 Florida. Dan kampanyenya pada dasarnya adalah operasi penyangkalan Holocaust, yang kebetulan tercantum di surat suara. Menjelang pemilihan pendahuluan, akun kampanyenya memposting video buatan AI yang menyebut Fine, yang merupakan seorang Yahudi, sebagai Yahudi gemuk dan antek kecil setan yang menyeramkan. Juga menanyakan kepada penonton apakah mereka harus meninjau kembali pelukis Austria itu. Ya, Hitler. Dalam video tersebut, dia memberi Fine tanduk iblis dan berkata, "Kita hanya butuh Amerika, bukan Israel sama sekali." Sebuah analisis juga menunjukkan bahwa 33% dari semua postingan Bilzerian tentang Fine bersifat antisemit. Sekarang, tepat sebelum video itu, seseorang benar-benar menyemprotkan gambar swastika pada salah satu papan kampanye Fine, dan respons Bilzerian bukanlah untuk mengecamnya. Dia merilis video AI palsunya sendiri yang menuduh Fine merekayasa kejahatan kebencian terhadap dirinya sendiri. Bahkan ketika TMZ bertanya langsung kepada Bilzerian apakah Hitler itu antisemit, dia tidak mau menjawab pertanyaannya.
Dan sekarang disinilah semuanya menjadi semakin rumit. Pengacara Fine mengirimkan surat somasi minggu lalu kepada Komisaris Lake County Anthony Sabatini yang sedang mencalonkan diri. Sebuah organisasi yang tidak terdaftar bernama Florida First Action Network menggelontorkan ratusan ribu dolar ke dalam iklan TV, selebaran, dan pesan teks. Menyerang Fine tanpa pernah mengajukan laporan pengungkapan ke FEC. Sekarang pengacara Fine menulis bahwa mereka punya alasan kuat untuk meyakini bahwa uang ini berasal dari luar Amerika Serikat dan mengatakan dalam sebuah catatan kaki bahwa karena entitas ini pada dasarnya adalah entitas hantu, mereka belum mengesampingkan kemungkinan bahwa dana tersebut berasal dari pemerintah asing yang bermusuhan. Dan Sabatini bukanlah orang luar di sini. Dia juga ada di daftar gaji kampanye Bill Zarian, dibayar sekitar $10.000. Dan kantor pusat kampanye Bill Zarian tercatat di kantor hukum milik Sabatini sendiri. Kebetulan sekali ya. Dan dari mana uang Bill Zarian sendiri berasal? Nah, dia meminjamkan $1 juta dari kantong pribadinya untuk kampanyenya. Padahal aset terbesarnya yang tercatat adalah 146 juta saham di sebuah perusahaan yang saat ini sedang didakwa secara federal, dihargai $1 per saham yang belum pernah dinilai secara independen. Ayahnya sendiri sedang menghadapi tuduhan penipuan federal karena diduga mengalirkan uang ke bisnis Dan, sementara ia sendiri berutang lebih dari $180 juta berdasarkan putusan pengadilan. Jadi, antara keuangan pribadinya dan organisasi bayangan yang menjalankan iklan serangan untuknya, semoga beruntung mendapatkan jawaban yang jelas tentang siapa sebenarnya yang mendanai kampanye ini. Sejujurnya, kenyataan bahwa pemilihan ini saja bisa terlihat kompetitif, seharusnya memberitahu Anda sesuatu tentang kemana sebagian Partai Republik telah bergeser. Penggemar Nazi seperti Dan yang menyimpang seharusnya tidak diterima di partai politik manapun. Sayangnya, itulah kenyataan kita minggu ini. Mari kita berharap minggu depan kita punya cerita yang lebih positif untuk dibagikan. Tapi untuk saat ini, itu saja untuk acara kita minggu ini. Jika kamu ingin tetap mengikuti semua perkembangan tentang Republik Islam Iran atau Israel, pastikan kamu mengikuti aku di X dan Instagram. Saya Emily Shader, dan inilah Axis of Truth di JNS. Sampai jumpa minggu depan.